Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu Kita mengajarkan masing-masing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Iqbal. Iqbal kenapa? Oke, kita doakan semoga Iqbal lekas sembuh. Oke? Yes. Seperti sudah kesepakatan kita sebelumnya, bahwasanya kita harus disiplin waktu, terutama juga agar kita tidak terbiasa menunda-nunda waktu. Nah, seperti biasa, kesepakatan kita di awal sebelum kita akan belajar pendidikan agama Islam harus apa dulu? Baca Iqra 1/1. Kita mulai dari absen yang pertama. Masuknya. Besok kita lanjutkan agar pertemuan mendapatkan data lagi untuk melanjutkan ilmunya. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang indahnya saling menghargai. Nah, hari ini kita akan belajar haji dan kurban. Adapun tujuannya kita belajar haji dan kurban, pada pertemuan hari ini kita akan membahas haji terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kita diharapkan mampu mengetahui rukun haji, sunah haji, dan syarat wajib haji. Coba kalian perhatikan. Sudah dilihat gambarnya? Sudah? Nah, ketika kita melihat di sini, melihat gambar yang ada di sini, kira-kira bagaimana jika orang-orang yang sedang berhaji ini tidak antri? Kira-kira bagaimana jika tidak antri? Terlihat bagaimana menurut kalian? Ini prosesi ketika akan melempar jumroh.
Haji itu berasal dari bahasa Arab, yakni abdu yang artinya bermaksud atau berbuat. Anak-anak ini tidak video dengan akan menggunakan untuk diskusi. Nah, yuk untuk menentukan kelompok, Bu Lina punya permainan. Total adalah menentukan jatuhkan satu. Neraka dua ya. Berarti satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Adik-adik, kalian pernah melihat orang-orang yang sedang mengelilingi Ka'bah ketika sedang melaksanakan ibadah haji? Apa nama kegiatan itu? Apakah ibadah haji hanya melaksanakan kegiatan itu saja? Ataukah ada rukun dan wajib haji yang lainnya? Yuk kita simak penjelasannya. Ihram disertai dengan niat. Ihram artinya meniatkan untuk mencegah melakukan hal yang dilarang dalam ibadah haji disertai dengan niat yang jika diucapkan bunyinya adalah labbaik Allahumma ya Allahul hajjah. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kedua, wuku, yaitu berhenti di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Syarat tawaf: A. Menutup aurat. B. Suci dari hadas dan najis. C. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. G. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. E. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan F. Tawaf haji berikutnya adalah tahallul, yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Selanjutnya adalah tartib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut. Wajib haji. Wajib haji adalah hal yang wajib dilaksanakan, tapi jika tidak, bisa digantikan dengan membayar dan atau membeli hewan. Pertama, infak dari miqat, yaitu batasan waktu dan tempat melakukan ihram. Batasan waktu atau miqat zamani melakukan ihram adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya. Zatu Yamin adalah miqat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang, yaitu berhenti di Musdalifah sesudah menambah di malam hari raya haji sesudah hadir pada Arafah. Ketiga, melontar jumroh, yaitu melontar 3 jumroh, yaitu jumroh
jumroh. Syarat melontar jumroh: A. Melontar jumroh dengan 7 batu dan dilemparkan satu persatu. Wajib haji yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan. Budina akan membagikan KBD seperti yang Budina beritahu di awal. Jadi kelompok jalan secara berkerumun ya. Kelompok di sini sudah didiskusikan. Kelompok Mas Junda, kelompok Mbak Vina, sudah Bu? Ya. Masih diskusi kami untuk nomor 1 dan Maka berhaji menuntut isi dan waktu yang sangat ketat supaya terjadi jika jamaah melaksanakan tawaf sebelumnya. masuk kelas karena jika B tidak masuk kelas pasti nanti ada hubungan apa? Sanksi jika tidak tertib. Oke, berikutnya dan wajib melaksanakan tugas. itu kita dilaksanakan di sekolah. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari jawaban Mas Ken? Oke, ini tepuk tangan untuk kelompok Mas Ken. Berikutnya kelompok Mas Ken. Iya, langsung seperti Ken. Jawaban berkaitan dengan fisik dan keluarga tidak diulangi. Ya, ada orang lain? Ya, ini terima kasih Mas Gila sudah menyampaikan hasil diskusinya di rencana aksinya. Ya, seperti itu. Jadi ketika di sekolah harus mentaati aturan yang akan di sekolah. Video pelaksanaan haji. Jadi dikaitkan dengan disiplin yang ada di sekolah kita itu sangat berkaitan. Seperti waktu haji dikaitkan dengan waktu masuk sekolah. Nek waktu haji tanggal 9 Zulhijjah itu harus wukuf di Arafah, kalian jam 7 pagi ketika bel harus sudah masuk ke kelas. Kalau melanggar aturan itu tentu ada sanksinya. Kalau yang tidak wukuf, sanksinya apa? Rukun haji tidak terpenuhi, berarti hajinya tidak sah. Itu konsekuensinya. Kalau kalian melanggar aturan di sekolah, jam itu wis kudune masuk, ijek klien nenen jogo, sanksinya apa? Mendapat hukuman. Itu bisa dikaitkan ketika ada di sekolah. Kita belajar tentang haji. Cara dapat pelajaran nomor 7. Jadi pada haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Semoga kita juga bisa menunaikan ibadah haji yang wajib ini. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kurban. Oke, Berina akhiri dengan membaca bacaan. Alhamdulillah.